Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang tema kita peran serta masyarakat dalam pemberantasan tipikor bersama dengan narasumber kita ada Bapak Free Wisdom S. Sumbayak SHMH selaku Kasih Intelijen Kejari Bengkulu. Kita ngobrol lagi tentunya Pak tentang peran serta masyarakat nih. Tadi masalah pengaduan nih kan, ini penting sekali tentunya untuk pengaduan, baik pengaduan masyarakat yang langsung datang ke Kejari Bengkulu, dan juga tadi persyaratannya salah satunya adalah membawa KTP dan juga identitas sendiri atau dengan dokumen yang melengkapi pengaduan tersebut ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin apakah kita itu punya kerahasiaan nih untuk si pengaduan? Terjamin tidak kerahasiaan tersebut, Pak? Kerahasiaan dari si pelapor. Ya, kerahasiaan ke pihak luar kan? Iya, pihak luar. Kepada mungkin yang diduga melakukan. Iya. Nah, terkait dengan itu undang-undang juga sudah mengatur tegas. Baik itu secara undang-undang, aturan internal kita di kejaksaan sudah mengatur tegas. Identitas pelapor itu akan kita jaga kerahasiaannya. Oke. Nah, kemudian terhadap pelapor itu dilindungi. Jika misalnya sampai ke tahap penyidikan dan sebagainya. Ada jaminan perlindungan? Ada. Sehingga makanya saat ini sudah ada lembaga perlindungan saksi dan korban itu kan ada. Ya. Itu sifatnya secara umumnya ya. Nah, secara umum itu dilindungi. Kemudian secara kekhususannya kita juga menjaga kerahasiaannya. Karena terkadang masyarakat ada yang pengen, Pak tolong jangan diberitahukan, Pak saya ini. Karena terkadang kan yang dilaporkan bisa jadi gini. Bisa jadi yang dilaporkan ini atasannya. Iya. Kan dia khawatir jabatannya, pekerjaannya, keluarganya. Karena seperti sampai sekali tadi sering tidak pidana korupsi ini kan dilakukan oleh pihak yang punya kuasa, punya uang dan lain sebagainya. Tentu kan jika ini kan tidak adil nih pertarungannya. Sehingga banyak efek yang akan diterima pelapor jika diketahui dia yang menyampaikan informasi tersebut. Pak jangan disampaikan Pak, ini begini. Nah itu tadi sampaikan, kita minta misalnya identitas lain sebagainya, dia khawatir, itu akan kita jaga kerahasiaannya. Tidak akan kita sampaikan. Dijamin ya Pak ya? Dijamin. Terkadang banyak, siapa sih Pak yang melaporkan? Itu misalnya, terkadang ada yang saat diklarifikasi, siapa Pak yang melaporkan? Nggak mungkin begini. Oh, kita punya berbagai cara lah untuk menyampaikan, untuk menyampaikan prinsipnya. Masyarakat yang ingin melaporkan terkait dengan dugaan adanya di sekelilingnya, di sekitarnya dugaan terkait tidak pidana korupsi, jangan ragu, jangan takut, kita akan melindungi kerahasiaan informasi tersebut. Kita akan melindungi data diri pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Berarti kerahasiaannya terjamin ya Pak ya. Oke, baik. Nah kembali. Nah ada beberapa statement tentunya ada kerjasama Kejari dengan LSM nih tentang isu-isu mungkin tipikor ataupun juga korupsi sendiri. Nah mungkin boleh dijelaskan tentang kerjasama seperti apa yang dilakukan Kejari dengan LSM ini sendiri Pak? Kalau kerjasama dengan LSM tidak ada. Tidak ada ya. Cuman ada misalnya LSM melakukan pengaduan gitu. Itu seperti apa? LSM ini kan begini. LSM ini kan lembaga swadaya masyarakat. Ada teman-teman kita LSM yang bergerak misalnya fokus pada pengawasan pelayanan publik di sektor pemerintahan, fokus kepada korupsi dan lain sebagainya. Tentu ini kan kita anggap mitra. Mitra melakukan pengawasan. Tapi tentu mitra ini juga kan ada batasannya. Tidak boleh melebihi daripada tugasnya. Jadi seperti disampaikan tadi, pelayanan masyarakat ini dalam artian bisa person, bisa lembaga. Lembaga tadi misalnya lembaga swadaya masyarakat, termasuk teman-teman LSM, itu sama. Hanya mungkin LSM ini dia punya konsen terhadap
terhadap hal-hal tertentu Iya. yang sesuai dengan ADRT LSM-nya gitu. Oke, gitu. Ya, Jadi gitu. berarti ada beberapa juga yang harus dilihat dulu ya Pak ya, Iya. pengaduannya seperti apa. Ya, jadi kita itu jika ditanya kerjasama, tentu kita bekerja sama dengan semua elemen. Semua lini ya. Tapi secara formal itu kita kerjasama dengan di daerah ya. Misalnya di Bengkulu ini kita kerjasama dengan teman-teman kepolisian, kita bekerja sama dengan teman-teman Inspektorat APIP. Ya. Itu ada MOU-nya. Misalnya MOU itu kurang lebih isinya itu tentang penanganan laporan masyarakat, pertukaran data dan informasi. Misalnya APIP Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah daerah menemukan ada hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi sudah ditangani secara administrasi tapi tidak terselesaikan. Oke. Nah, mereka tanpa kita minta, mereka bisa memberikan ke kita data itu, baik ke teman-teman kita di kepolisian atau di kejaksaan. Sebaliknya seperti itu juga. Kita misalnya menemukan ada laporan, kita lihat ini perlu kita cek dulu apakah sudah pernah ditangani secara administrasi oleh inspektorat. Ya. Kita akan surati, kita sampaikan. Oke, ini terkait ini coba di ini. Nanti mereka akan jawab. Jika sudah mereka tangani dan begini kita sampaikan sehingga mungkin tidak lanjuti lagi karena sudah ada. Seperti itu. Sebaliknya dengan teman-teman kepolisian. Oke. Kita melakukan penyidikan, mereka melakukan penyidikan, kita kan koordinasi. Jangan nanti sama melakukan penyidikan di sini kan sering terkadang seperti itu. Makanya kalau saat ini itu mudah-mudahan hal tersebut tidak pernah lagi, misalnya tarik ulur sana, periksa sini, periksa tidak. Karena dari awal kita akan koordinasi, kita sedang melakukan penyidikan ini. Teman-teman juga seperti itu, sehingga jika teman-teman kita di kepolisian sudah melakukan penyidikan dulu, kita kemudian juga mendapat laporan atau informasi terkait itu, nanti kita lihat jika teman-teman kita kepolisian sudah melakukan itu, kita justru akan mensupport. Oke, Ya, baik. sebaliknya jika kita seperti itu, teman-teman dari kepolisian atau API juga akan support seperti itu. Oke, Ya. baik. Nah, kembali pertanyaannya dari awal tadi Pak, mengenai perbedaan antara kepolisian, kejaksaan dan juga BPKRI sendiri ya tentunya untuk menangani kasus tindak pidana korupsi sendiri. Nah, untuk level-level yang mungkin ditangani sama Kejaksaan Negeri Bengkulu ini sendiri, apakah levelnya mungkin sudah mulai termasuk level yang sangat berat nih baru ditangani sama kejaksaan atau level-level yang ringan saja gitu? Tidak ada levelnya sebenarnya ya. Hanya begini, jika dilihat kompleksitasnya atau pimpinan melihat penanganan perkara suatu perkara korupsi ternyata banyak menimbulkan gejolak, nah tentu pimpinan di Kejaksaan Tinggi akan melihat ini. Oke. Jika memang perlu dilakukan dibantu oleh teman-teman senior kita di Kejaksaan Tinggi, itu akan mereka tarik atau bahkan ke Kejaksaan Agung. Oke, baik. Nah, terkadang kita kewalahan dalam artian keterbatasan banyak hal lah, Ya. keterbatasan atau mungkin dilihat gejolak di daerah. Dilihat dengan berbagai pertimbangan, ini perkara bisa ditarik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi, nanti di sana akan ditangani. Walaupun nanti saat persidangan nanti akan balik lagi ke Kejaksaan Negeri Bengkulu. Ya. Ya, oke, baik. Kita jeda lagi Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.